Setelah menunggu kurang lebih 2 jam karena infonya ada kecelakaan kereta di sekitaran Malang, tapi nggak tahu ya pastinya di mana. Akhirnya kereta yang saya naiki menuju Surabaya itu datang karena jadwalnya awalnya itu jam 6 lebih 10 teman-teman, tapi molor dan berangkat jam 8. Nah, seperti ini keretanya. Nah, saya kali ini naik kereta Doho Penataran, tujuan Surabaya, naik dari Blimbing. Nah, nanti saya mau turun di stasiun Wonokromo dan lanjut ke Beratang naik ojek online karena nggak ada yang nyusul teman-teman ya. Setelah melewati beberapa stasiun dan berhenti lumayan lama di Bangil, akhirnya kereta saya tiba di perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya, tepatnya di sekitaran Bundaran Waru teman-teman. Nah, setelah tadi berhenti di stasiun Waru, kita lanjut ke tujuan terakhir kita, stasiun Wonokromo. Jadi yang di depan itu ada Cito teman-teman ya, City of Tomorrow, berdampingan dengan BNI Geraha Pangeran. Dan akhirnya jam 11-an lebih, ini hampir jam setengah 12 ya, itu kereta saya tiba di stasiun Wonokromo dan lanjut ke Beratang Gede. Nah, di stasiun Wonokromo ini banyak sekali cerita yang seru bareng teman-teman kuliah ya di tahun 2010. Dulu sempet tidur di stasiun juga karena ketinggalan kereta. Nah, ini ada DTC teman-teman. Nah, di sini kalau sebelah kanan ada pasar maling. Nah, itu rame banget kalau malam ya. Dan yang dijual itu mulai HP, alat elektronik, sepatu, jaket, lengkap banyak pilihannya. Dan selain tidur di stasiun, nah, waktu itu kita sempat jalan-jalan juga ke pintu air Jagir dan di sana kita melihat fakta-fakta sosial yang ada di sekitarnya. Jadi di tahun 2012 atau 2011-an waktu itu di sekitar pintu air Jagir itu banyak sekali maaf ya, itu pramuria teman-teman. Jadi nggak 1-2 itu lumayan banyak, tapi nggak tahu sekarang ya, mungkin sudah bersih. Tapi yang nggak tahu lagi karena saya bukan orang sini dan dulu cuma jalan-jalan tok. Jadi ya saya cerita apa yang saya lihat. Nah, sekarang kita sudah masuk di sekitar Jalan Raya Ngagel Kidul teman-teman. Jadi sudah lumayan dekat sama tujuan kita di rumah almarhum Pak D yang berada di daerah Beratang Gede. Nah, ini Indomaret, kita belok kanan. Nah, seperti ini jalannya lumayan luas juga, mobil bisa masuk, simpangan juga bisa. Tapi ini ojolnya nyasar, harusnya lurus tapi ngiri teman-teman. Jadi tak cut dulu dan kita rekam lagi. Nah, ini ada tulisannya Kampung Dinamo teman-teman. Daerah ini sangat terkenal dengan servis dinamonya karena sejak tahun 70-an itu menjadi andalan dalam jasa reparasi dinamo di Kampung Beratang Gede. Dan salah satunya yang rame itu ada di kediaman Hadi Suyitno di Gang 1 nomor 43 Beratang Gede. Nah, kita lanjutkan perjalanan ya. Setelah setengah harian tadi saya berada di Beratang. Tadi sempat nyekar juga ke makam Pak D, baca Yasin sama tahlil. Sekarang udah sore dan waktunya saya balik ke Malang. Karena saya nggak bawa kendaraan pribadi, jadi kali ini saya mau naik bis. Kan tadi berangkatnya naik kereta. Kalau naik bis kan bisa fleksibel ya, bisa kapan aja. Karena bis itu hampir 24 jam dari Malang ke Surabaya dan sebaliknya.
Nah, kali ini saya diantar saudara teman-teman ya, dari Beratang menuju Terminal Bungurasi. Dan kali ini kita berada di depannya Royal Plaza. Ini memorable banget karena dulu sebelum saya nikah sering banget main ke sini cuma buat beli churros sama pentol gila, karena dulu pentol gila cuma ada di Surabaya. Masih segar di dalam ingatan kita semua, khususnya warga Surabaya ya. Kalau Ayani dulu itu sering banget terjadi kemacetan. Tapi sejak eranya Bu Risma itu Ayani diperluas teman-teman, dan seperti ini ya. Lalu lintas semakin lancar, kalaupun ada kemacetan mungkin di titik-titik tertentu. Terlebih di sekitaran Bundaran Waru itu pasti macet karena banyak sekali kendaraan dari dalam dan luar kota yang saling tertumpuk di Bundaran Waru itu. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang kanan arah ke tol. Ya, itu lumayan padat, nggak padat lagi ya, macet malahan. Nah, seperti ini kita lurus saja masuk Sidoarjo teman-teman ya, karena Bungurasi itu berada di Sidoarjo. Nah, setelah menikmati kemacetan di sekitaran Bundaran Waru maupun Sidoarjo, akhirnya saya nyampe juga di Terminal Bungurasi. Dan kali ini saya mau naik bis tujuan Surabaya menuju Malang teman-teman. Di sini untuk biaya sendiri itu tidak terlalu mahal teman-teman ya. Untuk tarif bus kelas ekonomi seperti Tentrem, Pelita Mas dan Manggala itu mematok harga 15.000 per orang. Sementara itu untuk tarif bus Patas harganya di kisaran 25.000 hingga 30.000 per orang. Lumayan terjangkau teman-teman ya. Naik bis dari Malang menuju Surabaya maupun sebaliknya itu bisa menjadi opsi buat teman-teman semua yang mau berpergian baik ke Surabaya maupun ke Malang. Karena selain fleksibel, naik bis juga bisa menghemat waktu. Karena kalau naik kereta itu kurang lebih 2,5 jam ya dari Malang ke Surabaya. Tapi kalau naik bis itu nggak sampai 1 jam teman-teman. Ketika kalian memasuki Terminal Purabaya atau Bungurasi, di situ banyak sekali pilihan-pilihannya atau tujuannya. Jadi kita nggak bakal bingung mau kemana tujuan kita, karena selain sudah diarahkan sama operator bisnya, di sini juga ada tulisan-tulisannya. Jadi mau ke kota mana atau tujuan kita mau kemana itu sudah ada papan penunjuknya. Jadi kalian nggak bakal bingung lagi teman-teman. Jadi menurut kalian lebih enak naik bis atau naik kereta kalau dari Malang menuju Surabaya maupun sebaliknya? Ya wes, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe.
Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.